Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam 24 jam untuk Diaspedians dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di episode kelima Diaspora Bersuara Vol 1. Diskusi ini akan berlangsung selama 2 jam, dibuka oleh saya Konita Salma sebagai MC dan dipandu oleh moderator. Pastikan kamu sudah mempersiapkan diri untuk mencatat saran dan masukan selama diskusi berlangsung. Setelah mengikuti diskusi, peserta dapat mengisi form absensi dan mengumpulkan esai ide atau saran kebijakan melalui Google Formulir yang akan dibagikan di akhir diskusi dan dibuka hingga awal Februari nanti. Selanjutnya, sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk mewadahi opini dan perspektif dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap suatu isu tertentu yang dimaksudkan untuk memperkuat koneksi keilmuan sebagai perspektif pembanding dan memperkaya sudut pandang dalam diskusi publik. Acara ini didukung oleh IPB Press dan tixhub.id. Sekedar informasi bahwa acara ini akan tayang melalui YouTube Diasporapedia. Episode kelima ini bertemakan menilik gizi di balik makan bergizi gratis, ambil andil pencegahan stunting. Bersama saya Konita Salma, mari kita buka acara hari ini. Episode kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Fatih Falah. Moderator kali ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Airlangga. Beliau merupakan duta Universitas Airlangga, mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2023, dan selain itu, beliau juga memiliki banyak penghargaan akademik maupun non-akademik. Di antaranya Best Delegate of International Youth Leader Summit Istanbul, Turki, dan Delegate of International Millennial Summit Kuala Lumpur, Malaysia, dan masih banyak achievement lainnya. Oleh karena itu, langsung saja kita memasuki sesi diskusi, dan pada Kak Falah kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentu kepada Diasporapedia dan Wanita Salma yang telah memberikan kesempatan dan seluruh tim dari Diaspora Bersuara yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk pada pagi hari ini bisa menyapa kawan-kawan seluruh Indonesia dan juga pemateri yang insya Allah akan memberikan diskusi mengenai topik yang tentunya sering banget ya, hangat banget untuk kita diskusikan bersama untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu kemudian untuk daripada itu, perkenalkan saya Fatih Falah, selaku Duta Universitas Erlangga yang akan memandu pada kegiatan sesi topik pada pagi hari ini bersama dua narasumber kita yang tentunya nanti akan kita banyak diskusi lagi. Dan tentunya nanti teman-teman juga bisa ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, disilakan nanti untuk ditanyakan. Lalu untuk nanti kita akan ada sesi Q&A dan juga untuk sesi diskusi. Lalu kemudian saya ingin menyapa terlebih dahulu dua narasumber kita yang hebat. Ada Bapak Rima Gandhi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Mas. Jelas ya Pagi. suara saya. Iya, jelas. Baik. Selanjutnya ada Dokter Arya Raja Argara. Apa kabar, Dokter? Selamat pagi, Mas Fatih Falah. Suara saya Selamat udah pagi, jelas. Mas Arya. Ya, Oke. terdengar jelas, Mas Arya. Baik, untuk itu izinkan saya untuk membacakan CV dulu terlebih dahulu dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada panitia bisa dibantu untuk share screen terlebih dahulu. Baik, tentunya sambil menunggu, yang pertama ini ada curriculum vitae atau CV dari Bapak Prima Gandhi, SPMPSI. Beliau lahir di Jakarta, Indonesia. Kemudian beliau sekarang juga banyak menggeluti di bagian itu awarded dan juga banyak professional experiences yang diterima oleh beliau. Salah satunya adalah Assistant Lecturer of Sociology Course, Departemen Sosioekonomi of Agriculture IPB, tahun 2007 hingga 2008. Kemudian masih banyak professional experience yang diraih oleh beliau. Lalu kemudian sekarang juga menjadi Secretary of the IPB University di Disaster Study Center 2001 hingga 2023. Kemudian beliau juga banyak mempublish beberapa banyak jurnal publikasi yang sudah banyak diakui oleh
Indonesia dan juga dunia begitu ya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya dari Bapak Prima Gandhi. Lalu kemudian untuk narasumber pemantik kita pada kegiatan pagi hari ini yaitu Dr. Arya Satya Raja Negara MD, yaitu beliau juga alumni dari Fakultas Kedokteran Erlangga University dan juga sekarang juga tertarik di bidang kesehatan, edukasi, dan self-development. Lalu kemudian sekarang juga menjadi teaching staff di Erlangga University dan juga di Career Research. Terus kemudian untuk educational background-nya juga banyak sekali. Dr. Arya telah menggeluti pendidikannya yang sangat luar biasa dan memiliki banyak sekali penghargaan dan juga achievement yang tentunya sangat kita tidak ragukan lagi. Oleh karena itu nanti kita akan kulik lagi nih bagaimana nanti diskusi ini bisa berjalan lebih baik lagi dan lancar ke depannya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini, tentunya ini topiknya sangat menarik sekali karena kita membahas mengenai menilai gizi di balik program makan siang gratis, ambil andil pencegahan untuk stunting. Yang mana pada dasarnya sekarang juga ada ya program dari pemerintah juga yang sudah mulai didistribusikan kepada siswa-siswa sekolah, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti kita akan juga membahas banyak nih dari perspektif dua narasumber kita pada pagi hari ini, yang nanti juga akan membahas atau mengulik lebih dalam lagi mengenai program tersebut. Mungkin dari Bapak Prima Gandhi dulu mungkin ingin menyapa dan sebagainya, disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dari Tokyo nih. Nah, Mas Falah ya. Jadi ya perkenalkan juga sedikit ya, tadi sudah dikenalkan. Jadi kebetulan saya juga saat ini sedang S3 ya di Agricultural Economic di Tokyo University of Agriculture. Dan ketika saat ini juga kebetulan mendapatkan amanah dari kurang lebih 7.413 mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang sebagai Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Nah, ketika kita berbicara tentang stunting dan makan siang gratis ya, kemarin ketika teman-teman Diasporapedia menyampaikan kepada saya beberapa pertanyaan, langsung ketika melihat dua tema ini, pemikiran kritis yang timbul adalah sebenarnya stunting ini dijadikan landasan oleh oleh pemerintah ya. Ini merupakan suatu kebetulan atau suatu yang direncanakan atau sesuatu yang memang dibuat-buat begitu. Karena kenapa? Kita melihat ketika program makan siang gratis ini, kalau secara perencanaan kan ini merupakan salah satu program dari kampanye presiden dan wakil presiden kemarin ya, Pak Prabowo dan Gibran ya, Mas Gibran. Nah, ketika dia menggunakan filosofinya, ketika dia menggunakan apa namanya dana masyarakat atau yang dari APBN atau APBD kan harus ada landasan atau ada cantolan kebijakannya ya gitu. Nah, kebetulan kalau kita lihat memang yang sudah memiliki landasannya adalah salah satunya stunting ya, pencegahan stunting gitu. Nah, pencegahan stunting itu kan sudah ada undang-undangnya. Dalam catatan saya itu kalau kita lihat sudah ada keputusan presidennya tahun nomor 82 ya, tahun 2008 percepatan penurunan stunting, dan juga keputusan presiden nomor 121 tahun 2019 begitu. Sedangkan kalau untuk makan siang gratis itu, makan siang gratis yang secara eksplisit yang saya cari dan saya dapat, nanti tolong dikoreksi kalau salah ya, itu baru saya melihat itu ada hanya dalam RPJMN dan juga dalam Pedoman Umum Program Makan Siang Gratis begitu. Nah, jadi kalau melihat sekarang yang sudah berjalan ya, mungkin masih banyak kekurangannya karena ya wajar kalau kita berbicara banyak kekurangannya karena memang infrastrukturnya itu belum disiapkan secara merata begitu kalau menurut saya, secara maksimal begitu ya. Padahal kalau kita berbicara tentang pangan, tentang makanan ya, tentunya itu kan higienitasnya itu kan harus benar-benar dijaga. Dan ketika kita berbicara dengan higienitas, itu berbicara tentang infrastruktur seperti dapurnya, tempat logistiknya ya. Ini kan harus benar-benar terjamin dan
tidak boleh terkontaminasi ya oleh zat-zat ataupun bakteri dan yang lain-lain gitu. Seperti kemarin kan ada juga yang kita lihat di beritanya ada keracunan juga ya di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah begitu. Nah, ini sih sebenarnya apa namanya ketika saya melihat ya awal diskusi ini judulnya, jadi sebenarnya yang harus kita kritisi itu penautan antara makan siang gratis dan stunting ini memang karena memang sudah direncanakan atau memang karena hanya kebutuhan untuk landasan hukum. Nah, itu yang pertama yang harus kita pertanyakan. Kemudian yang kedua, memang kalau terkait negara ini kan kalau secara hukumnya itu kebijakan sudah bagus dalam Undang-Undang Dasar. Kalau kita ingat semua negara itu kan di Undang-Undang Dasar 45 ya khususnya pasal eh, pasal apa namanya sorry nah pasal 27 ayat 2 ya itu kan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, memang sudah ya kalau dalam pasal begitu gitu dalam undang-undang, tetapi lagi-lagi dalam prakteknya ya belum kan jauh. Nah, kalau kita berkaca nih, saya kebetulan melihat dari sekolah SD ataupun SMP yang di Jepang gitu ya. Nah, mereka memang di sekolah-sekolah negerinya mendapatkan makan siang gratis dan itu berasal dari anggaran pemerintah, tetapi infrastrukturnya itu sudah sangat baik, sudah sangat higienis. Dapur-dapurnya dari stainless semua. Kemudian mereka sudah memiliki statistik ya, maksudnya data statistik tentang keadaan tubuh anak-anaknya, bagaimana keadaan tubuh dari asupan gizi yang ada oleh murid-muridnya gitu. Itu data statistiknya udah ada. Jadi dia tahu kira-kira apa yang harus diberikan dan apa yang tidak perlu banyak diberikan begitu. Jadi sudah ada datanya secara komprehensif lah. Nah kalau di kita kan saya rasa ya sekarang semua dikasih ya, maksudnya dipukul rata aja gitu kan, yang sudah berjalan gitu. Nah sebenarnya juga ini kan kalau dalam jangka pendek ya mungkin baik lah ya, kalau baik gitu ya bagi apa namanya, karena kalau kita melihat kan masyarakat kita ya mungkin menengah ke bawah lebih besar, lebih banyak daripada menengah ke atas begitu ya. Jadi ini benar-benar bisa sangat membantu begitu. Tetapi kalau kita berbicara tentang stuntingnya, lagi-lagi ini kan kita harus berbicara tentang bagaimana kesadaran ataupun bagaimana literasi masyarakat Indonesia tentang stunting itu sendiri gitu. Maksud saya begini, ketika seseorang tidak sadar ya bahwa dia memerlukan asupan gizi ataupun anaknya memerlukan asupan gizi, ya, ya tetap aja nanti setelah program ini misalkan tidak berlanjut lagi, ya mereka akan balik lagi gitu. Nah, ini yang harus juga dilakukan oleh pemerintah ya untuk memberikan kesadaran tentang pentingnya gizi kan badan manusia itu memiliki standar minimal asupan makro dan mikro begitu ya. Mungkin nanti Pak Dokter ataupun teman-teman yang lain yang basicnya kesehatan bisa menjelaskan lebih detail terkait hal ini. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh makan siang gratis, program makan siang gratis ini. Jadi literasi tentang kebutuhan zat gizi itu juga harus dipahami begitu. Sehingga nanti yang ada adalah ya sehingga timbul ada kesadaran kolektif. Jadi walaupun nanti program ini tidak berjalan dengan baik gitu kan, maksudnya tidak berjalan lagi gitu ya, mungkin setahun ataupun 2 tahun begitu, ya itu kedepannya mereka karena sudah biasa jadinya ya, sudah tahu juga ya, jadinya terbiasa begitu. Jadi ini harus dimanfaatkan untuk merubah pola dan tingkah laku. Gitu Mas, mungkin sebagai pembuka. Baik, terima kasih Bapak Prima. Iya, betul. Sangat menarik ya berarti untuk pembukaannya tadi bahwasanya memang juga perlu ditilik lagi ya Pak Prima ya, untuk bahwasanya ini programnya hanya untuk memenuhi program saja atau standar saja sehingga memang dikorelasikan dengan stunting ini akankah efektif dan terus berkelanjutan begitu ya Pak Prima ya.
Kemudian kalau misalkan kita ditilik lebih dalam lagi mungkin mengenai kesehatannya, mungkin kepada Dokter Arya nih bisa lebih disambung lagi mungkin kepada dokter atau mungkin ada sudut pandang lain dari Dokter Arya, monggo dokter, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Falah. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Prima Gandhi, luar biasa tadi pembukaannya. Jadi salam kenal semuanya. Tadi sudah sempat diperkenalkan oleh Mas Fati. Jadi saya Arya, saya adalah alumni dari FK Unair Surabaya. Saat ini juga menjadi bagian dari FK Unair ya. Dan sedang menempuh pendidikan di China Medical University di Taiwan untuk PhD di Biomedical Science. Nah, jadi topik yang sangat menarik ya, kita membahas tentang stunting, dan ini apakah uh, kaitannya dengan program makan bergizi gratis itu bisa benar-benar memberikan dampak yang positif gitu ya. Nah, tadi luar biasa Pak Prima Gandhi sudah menjelaskan background yang ya saya setuju gitu ya secara garis besar dari apa yang disampaikan Pak Prima ini. Jadi memang kalau misalnya kita melihat tentang stunting, ya kita harus tahu definisinya itu apa gitu ya. Bahwa stunting itu sebenarnya merupakan suatu kondisi yang sebenarnya dihitung dari tinggi ya atau panjang badan, tinggi badan itu berdasarkan umur gitu ya. Dan memang biasanya uh, ketika rasio tersebut itu rendah gitu ya atau kecil ya ternyata dia pendek gitu. Nah, itu ada standarnya, dan ketika itu di bawah standar itu disebut sebagai stunting gitu. Nah, memang kalau untuk stunting ini dia ini kan dikaitkan dengan kekurangan asupan gizi yang sifatnya kronis ya atau terus-menerus, dan juga dikaitkan juga dengan yang kita sebut sebagai infeksi berulang. Jadi memang karena dua hal itu, kurangnya asupan gizi yang memadai dalam jangka waktu yang panjang dan juga adanya infeksi ya, yang membuat seseorang itu, terutama anak-anak ya di sini. Karena stunting itu kan memang uh, sesuatu hal yang biasanya itu ya dikaitkan dengan anak-anak yang usianya itu 1000 hari pertama dari awal janin ya. Jadi dari ibu mengandung itu sampai anak usia 2 tahun. Nah, jadi dalam periode waktu 1000 hari pertama itu dilihat ya bagaimana status gizinya, bagaimana rasio ya antara tinggi badan anak tersebut berdasarkan umurnya. Nah, jadi ketika dua kondisi tadi antara asupan dan juga uh, infeksi tadi itu kurang memadai, jadi asupannya kurang memadai, penanganan infeksi atau infeksi berulang ini bisa berakibat pada pertumbuhannya dia. Jadi tadi ya dari asupannya kurang bagus, lalu infeksi terutama di saluran pencernaan itu seringkali membuat apa yang sudah dimakan atau yang sudah dikonsumsi itu tidak bisa terserap secara maksimal karena ada masalah dalam pencernaannya, sehingga sudah asupan kurang ditambah lagi dengan masalah kesehatan itu yang membuat pertumbuhannya semakin tidak optimal. Nah, kita harus tahu dari background itu sendiri. Nah, lalu kalau misalnya kita mengkaji lebih jauh ya dari aspek kebijakan yang ada di Indonesia, sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Prima Gandhi, itu memang sudah ada ya untuk landasan stuntingnya itu sendiri. Jadi stunting itu sudah, saya cek itu, bahkan mereka sudah punya dashboard sendiri ya, dari pemerintah. Jadi kita bisa akses itu bagaimana kondisi saat ini. Nah, jadi dari dashboard tersebut, sebenarnya secara apa kerangka konsepnya itu sudah baik. Jadi mereka itu membuat alur gitu ya, bagaimana komitmen pemerintah terhadap proses penanganan stunting itu uh, membuat alur yang sangat baik gitu, seperti ada penyebab tak langsung stunting dan juga penyebab langsung. Nah, kalau kita lihat di sini, pemerintah itu sudah mengkelompokkan ada beberapa penyebab tak langsung dari stunting, misalnya dari ketahanan pangan sendiri, ya seperti ketersediaan atau keterjangkauan akses terhadap makanan yang bergizi, itu yang pertama. Yang kedua, lingkungan sosial, bagaimana hygiene-nya, bagaimana norma yang berlaku dalam suatu wilayah yang berhubungan dengan uh, makan gitu atau konsumsi asupan sehari-hari. Lalu yang ketiga tentang kesehatan lingkungannya, bagaimana
akses untuk mendapatkan pertolongan medis di tempat tersebut, bisa mempengaruhi kondisi kesehatan anak, dan juga pemukiman ya, lingkungan pemukiman seperti air, sanitasi, dan kondisi bangunan yang ada. Nah, 4 faktor itu sebenarnya menjadi penyebab tak langsung dari stunting yang berakibat pada penyebab langsung. Apa itu? Yang pertama asupan gizinya, yang kedua status kesehatan. Nah, itu yang diharapkan untuk bisa mencegah stunting. Nah, kalau kita tarik ke ke program yang baru-baru ini berjalan, yaitu Makan Bergizi Gratis, bahwa barangkali ini tuh bisa memberikan dampak secara positif ya ke depan. Namun harus dipahami bahwa ini tuh bukan dampak secara langsung, ya kan? Karena tadi kan untuk stunting kita melihat bahwa dia ini periodenya 1000 hari pertama, sedangkan yang saat ini di berita yang memang kita tahu mendapatkan program ini secara mayoritas adalah para siswa, mulai dari SD, SMP, bahkan ya sebagian di SMA gitu kan. Jadi bukan berarti program ini tidak memberi manfaat. Manfaat secara langsung bisa didapatkan karena ketika anak-anak ini tumbuh, mereka punya asupan gizi yang baik, mereka juga dipersiapkan gitu ya untuk edukasinya misalnya. Nah, ke depannya mereka ketika punya anak gitu ya, mereka sudah berkeluarga, punya anak, ya harapannya bisa punya bekal dari dirinya sendiri, sudah gizinya baik sehingga anaknya bisa kena pengaruhnya gitu. Tapi kalau secara langsung, kalau kita menyasar ke anak sekolah ini memang tidak terlalu berhubungan. Nah, saya baca berita juga memang saat ini selain pada siswa sekolah itu juga mulai di apa ya, fokuskan juga kepada para ibu hamil gitu. Nah, ini justru menurut saya ya melihat dari penyebab stunting itu sendiri, ini justru lebih efektif gitu ya. Karena ketika yang diberikan asupan makanan bergizi yang cukup itu adalah ibu hamil, itu secara langsung memberikan dampak pada janinnya. Sehingga ya pemerintah harus bisa melihat prioritas mana yang uh, perlu ya untuk difokuskan untuk saat ini atau kira-kira mana yang bisa dilakukan secara bertahap. Jadi kalau dari pandangan saya untuk membuka sementara seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Arya untuk bukannya lebih menarik lagi ya. Tadi kita juga sudah mendengar bahwa ada beberapa kriteria usia tertentu, kemudian kalau misalkan memang disasar kepada program sekarang kan banyak juga ya dokter ya. Apa namanya, kita berbicara mengenai anak sekolah, terus kemudian mungkin itu juga perlu penyesuaian, perlu ada adaptasi juga sehingga memang apa namanya, program ini juga benar-benar bisa dirasakan oleh banyak kalangan juga mungkin ya untuk siswa dan Betul. lain sebagainya. Tepat Tuh. sasaran dan Um, sesuai dengan prioritas apa yang ingin diutamakan oleh pemerintah. Nah, ya, baik, baik dokter. Baik dari Pak Prima sendiri mungkin ada feedback. Kemudian bagaimana tadi bila mana kita disambungkan ya dengan apa namanya, pemerintah begitu atau misalkan kebijakan yang sedang dibuat oleh pemerintah sekarang, apakah tadi juga akan nantinya ke depannya akan sustain atau misalkan memang berkelanjutan bila mana memang hal ini juga bisa berhasil dalam konteks untuk menurunkan stunting dan sebagainya gitu. Ya, jadi kalau tadi berarti kan jelas itu kesimpulannya ya kalau dari Pak Dokter tadi bilang bahwasannya kalau stunting itu ada umurnya 1000 hari gitu ya. Dan sekarang yang diberikan kan SD, SMP, SMA. Nah, berarti kan nggak nyambung tuh. Jelas itu yang pertama ya. Kemudian ya yang harusnya diberikan adalah ibu-ibu yang hamil gitu ya, atau ibu-ibu menyusui kan begitu. Nah, ketika itu dikaitkan memberi makan siang gratis terhadap ibu hamil dan menyusui dengan stunting, nah itu baru pas kalau menurut kita, menurut saya ya, seperti itu. Karena tadi berdasarkan apa namanya landasan ilmiahnya jelas. Nah, tetapi ya kalau saat ini ya mungkin ini kan janji politik begitu ya, yang dikatakan oleh presiden dan wakil presiden ya, dan kita tahu presiden kan pasti konsisten gitu. Ya ini memang harus ditelisik lagi sebenarnya gimana sih dulu bisa sampai ada ide makan siang gratis begitu kan? Apakah ini hanya dilakukan sebagai kampanye agar ya tadi ketika kita berbicara eh, apa tipologi masyarakat Indonesia sekarang kan lebih banyak, hampir ya mungkin 70%-an itu kan menengah ke bawah ya, apalagi saat ini inflasi tinggi dan yang lain-lain. Nah itu supaya dipilih begitu kan, karena ini kan program populer ya, jujur aja lah. Jadi kan mengurangi apa namanya, eh,
beban orang tua untuk memberikan jajan kan begitu kan, yang jelas disediakan oleh pemerintah begitu. Nah, jadi ini memang konteks ini yang harus kita apa yang harus kita clearkan. Nah, apakah makan siang gratis ini dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 1945 sorry 2045 gitu ya. Apakah itu maksudnya? Jadi ini pemerintah ya harus clear dan clean lah, jujur gitu ya terhadap hal ini. Nah, kalau terkait kita berbicara keberlanjutan, ya lagi-lagi kan pasti ini bersumber dari anggaran, Bas. Ya kan? Nah, anggaran. Nah, kalau kemarin kita melihat dari mana sih kita telisik anggaran dari apa namanya makan siang gratis ini, yaitu ada yang sumbernya dari APBN, ya kan? Kemudian juga ada beberapa yang daerah ya kemarin Pak Tito tuh saya baca Mendagri sempat berkata beberapa daerah juga ingin bersinergi ya, jadi menganggarkan dari APBD-nya. Kemudian ada juga dari kemarin terakhir Perdana Menteri Jepang datang kan Iseru Ishiba tuh datang ke Indonesia ketemu Pak Prabowo, beliau bilang akan mensupport juga kegiatan makan siang gratis gitu. Ya, begitupun waktu kemarin Pak Pak Prabowo jalan-jalan apa namanya bukan jalan-jalan ya apa berkunjung ke Eropa juga kan dalam kunjungan kenegaraannya kan salah satunya kan dengan Brazil dengan yang lain ya seperti meminta bantuan kepada negara-negara gitu ya negara lain. Nah, ini kalau kita 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 tinggal kita lihat aja nanti Mas ini. Ini kan baru-baru berjalan apa namanya seminggu lah kita bisa katakan ya. Sudah banyak evaluasinya gitu ya. Kemudian dampaknya juga ternyata ada juga eksternalitasnya kalau dalam bahasa ekonomi ya, baik itu eksternal positif maupun negatif. Ya kalau yang negatif banyak komplain dari kantin-kantin ya, kantin-kantin sekolah gitu kan. Itu jadi nggak laku lagi gitu kan. Mengurangi mata pencarian juga begitu. Nah kemudian ya kalau yang positifnya pasti banyak ya, karena ya produk-produk pertanian gitu kan jadi tambah tambah laku tuh ya harusnya ya ekosistem ekosistem pertanian kemudian ekosistem peternakan gitu kan ya kayak telur peternakan itu dalam rangka ya peternakan telur dan itu kan harusnya bisa bisa lebih maksimal lagi ya dengan ada makan siang gratis gitu kita harapkan ya efeknya itu adalah salah satunya kesejahteraan petani peternak itu meningkat gitu jangan sampai penyediaan zat atau gun gizi ya dari asupan dari makan siang gratis ini kita impor gitu. Nah, itu harapannya ketika ini bisa apa namanya tidak banyak kegiatan apa namanya kebijakan ini menguntungkan banyak pihak, saya rasa ini keberlanjutannya pasti bisa baik gitu ya. Karena tidak banyak yang akan memprotes. Tetapi kalau nanti tidak ada yang hanya satu segelintir orang misalkan atau importir yang diuntungkan dengan kegiatan ini importir bahan pangan gitu ya pasti ya akan diprotes gitu karena ini kan menggunakan uang rakyat juga. Nah kurang lebih ya gambarannya sih seperti itu dan tinggal kita lihat aja nih kita pantau dan kritisi ya dan juga seharusnya sebelum dimulai pemerintah itu memiliki data ada kalau kita valuasi ekonomi itu ada data ex ante sama de jure itu sebelum dan sesudah gitu ya. Ex post sama ex ante dan ex post gitu ya. Nah, ini harusnya dikasih tahu ke publik gitu. Misalkan sebelum kebijakan ini berlangsung, bagaimana keadaan gizi anak-anak SD, SMP, SMA ya kan? Sekolah yang diberikan atau yang sudah merasakan yang akan merasakan kebijakan gratis itu seperti apa. Nah nanti setelah sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, 3 bulan lah, nah itu diberitahu gitu perubahannya seperti apa gitu, ya kan. Nah apakah ada dampaknya terhadap nilai nanti kan, atau terhadap konsentrasi ataupun terhadap ya apalah kegiatan-kegiatan akademis teman-teman SD, SMP, SMA di Indonesia terhadap apa pendidikannya begitu kan. Nah, ini kan
bisa kita lihat dari situ. Nah, itu kan yang akan menyebabkan salah satu keberlanjutan dari program ini. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Primagandi. Ya benar. Yang saya bisa highlight di sini adalah berarti penilaian untuk program yang seharusnya sebelumnya sudah ditinjau lebih lanjut begitu Pak Prima ya. Jadi sebelum dilakukan program dari pemerintah juga seharusnya sudah mempertimbangkan apakah memang aspek ini sudah dilihat dari segi gizinya, terus kemudian tadi ya penyesuaian terhadap yang diberikan selama ini kepada siswa mungkin yang sudah didistribusikan dan kelanjutannya. Nah, menyambung nih dari segi gizinya mungkin dari Dokter Arya sendiri ada pandangan juga nih dari penyiapan makan gratis ini yang pada akhirnya sudah disiapkan begitu untuk kriteria makanannya apakah memang sudah memenuhi kebutuhan dari gizi itu sendiri sehingga memang sesuai nih dengan topik tema kita pada pagi hari ini untuk mengurangi angka stunting itu sendiri, Dok. Oke, jadi memang menyambung ya yang sudah saya jelaskan di sesi yang pertama tadi dengan apa yang dikatakan Pak Primagandi juga. Jadi kalau misalnya kita melihat program ini ya untuk berkelanjutannya, untuk sustainability-nya memang multi aspek sekali gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita tinjau dari segi nutrisi gitu ya, atau apa yang sudah diberikan. Ya, kalau saya pribadi memang saya masih punya adik gitu ya, yang sekarang SMA. Kebetulan di sekolah adik saya itu juga salah satu sasaran yang awal-awal ini mendapatkan program makan siang tersebut atau makan bergizi gratis tersebut. Memang kalau misalnya saya lihat, oke, mereka sepertinya harusnya ya sudah punya standar apa saja yang diberikan dalam satu piring gitu ya. Namun memang kembali lagi ya, ini seperti yang dikatakan oleh Pak Prima di awal tadi bahwa kita harus melihat bagaimana akses ketersediaan bahan pangan yang ada di masing-masing daerah itu bisa saja berbeda, itu yang pertama. Jadi standarisasi yang telah dibuat oleh pemerintah, saya yakin pasti ada pakar yang sudah berbicara di sana, sudah menimbang. Namun yang harus dijadikan perhatian lebih adalah bagaimana implementasi di lapangan gitu kan. Karena konsep yang baik ini tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik apabila eksekusi di lapangan itu nggak sesuai. Nah, masalahnya kalau kita lihat sekarang di media sosial itu banyak sekali orang-orang yang masih menyoroti ya misalnya dari ketimpangan gitu ya, ketimpangan apa yang diberikan. Mungkin di suatu tempat sudah oke, ini komplit, sudah layak gitu ya, dalam tanda kutip, oh disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Tapi mungkin kalau kita melihat di sebagian berita gitu ya, atau mungkin di media sosial yang beredar, itu kan ada juga beberapa daerah ya, atau mungkin sekolah yang memang ini tuh dirasa kurang layak atau kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi kalau misal kita melihat di situ, ya kembali lagi bagaimana wilayah atau daerah tersebut bisa memberikan uh, makanan itu sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Namun, kalau misalnya kita melihat dari konsep mereka yang memberikan kotak makan dengan berbagai varian makanannya, kan itu secara umum sudah mencangkup misalnya karbohidrat gitu ya, misalnya nasinya, di situ ada sayurnya, ada buahnya, sama ada lauk pauk. Jadi memang kalau misalnya kita melihat uh, rekomendasi ya, kalau misalnya secara umum untuk makanan yang bergizi, itu kan kita bisa menggunakan konsep isi piringku. Kalau dulu kita tahu ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kita lebih merujuk pada isi piringku. Konsepnya itu sebenarnya sederhana. Jadi dalam satu piring, mungkin teman-teman di sini atau mungkin Pak Primas juga sudah pernah lihat ya, kalau misalnya uh, ada konsep di mana satu piring itu dibagi menjadi sepertiga bagian gitu ya. Yang sepertiga itu adalah diisi oleh karbohidrat ya, seperti nasi gitu ya. Sepertiganya lagi itu diisi dengan sayur-sayuran. Lalu sepertiga yang satunya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama protein dari lauk pauk dan yang satunya itu adalah buah-buahan. Nah, berkaca dari konsep itu, apakah yang sudah didapatkan oleh para siswa di sekolah ini sudah sesuai apa enggak? Itu kita bisa menilai aja dari sekarang yang beredar seperti apa. Oke, mungkin semuanya nasinya sudah oke gitu ya, mereka sudah punya takaran. Karena mungkin menyediakan nasi itu kan nggak sesulit menyediakan lauk pauk atau mungkin buah-buahan. Tapi ketika kita melihat lagi, oke ada beberapa daerah yang sudah cukup layak dan
yang standarnya sudah mendekati apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tapi di sebagian tempat itu ada yang mungkin buahnya hanya satu atau dua potong saja yang kecil. Nah itu kan terkesan ya memberikan oke yang penting ada gitu ya, seperti menggugurkan kewajiban saja bahwa menunya yang ada seperti ini. Nah ini yang harus dikawal sebenarnya. Jadi dari konsep yang sudah diberikan oleh pemerintah berdasarkan saran dari pakar itu juga harus benar-benar diimplementasikan secara baik dan benar dengan controlling yang ketat juga di level penerapan. Dan juga mungkin selain komposisi makanan juga yang harus diperhatikan dari aspek sanitasi, ya kan. Ini kan sebuah program yang kita bisa lihat effortnya besar sekali. Coba bayangkan misalnya dari satu daerah itu punya berapa ribu atau berapa ratus siswa, mulai dari SD sampai SMA yang diberikan asupan. Pasti mereka akan punya vendor ya, beberapa perusahaan atau mungkin catering gitu ya, penyedia layanan itu. Mereka kan akan menggunakan alat-alat itu kan tidak sekali pakai. Memang mereka menggunakan apa ya, tempat makannya itu kan yang bisa digunakan berulang-ulang. Nah itu kan dengan sebanyak itu siswa itu kan harus dipastikan bahwa tidak hanya makanannya saja yang bersih, melainkan juga alat makannya juga, ya kan. Lalu proses pengiriman dari tempat penyedia ke sekolah itu juga harus diperhatikan. Jadi dari hal seperti ini itu mencegah ya risiko terkena penyakit akibat kelalaian atau mungkin ketidakbersihan dari sanitasinya itu. Ya, menyambung seperti yang Pak Prima tadi sampaikan, ada berita ya di salah satu daerah atau sekolah itu yang siswanya itu keracunan diduga karena makanannya itu gitu. Nah, makanya untuk mencegah hal seperti itu memang harus ada standarisasi atau protokol yang baik lah, yang bisa dikawal pada level implementasi. Jadi itu sih mungkin pandangan saya kalau misalnya melihat bagaimana sekarang. Ya tapi kita masih belum tahu karena ini baru berjalan mungkin 2 mingguan, ini kurang dari 1 bulan karena baru dimulai awal Januari kemarin. Sehingga dalam waktu kurun ya 2 minggu ini kita lihat bagaimana masyarakat itu mengawal ya dengan ya karena sekarang tuh zamannya apa-apa dikit viral, jadi kalau misalnya ada yang nggak dirasa nggak beres itu kan pasti terungkap ke publik, sehingga itu menjadi salah satu bentuk controlling juga, meskipun yang sebaiknya ideal adalah controlling dari pihak pemerintah ya untuk mengawal benar-benar secara standar, seperti yang ada di Jepang tadi luar biasa kan, mereka sudah punya data, mereka punya reasoning, mereka punya standar yang itu tuh sampai ke level penerima atau ke para siswa ini juga benar-benar pas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik dokter, menarik sekali ya. Tadi kalau misalkan lebih detail berarti memang dari segi apa namanya pencebarannya, terus kemudian dari segi usaha preventifnya begitu dokter ya. Selain dari itunya, tapi kita juga bisa melihat dari sanitasinya. Nah menarik juga mungkin tadi kan kita berbicara mengenai program yang sudah dijalankan sama pemerintah saat ini nih dokter nih. Nah kalau dari Pak Prima mungkin ya, mungkin ada pengalaman juga nih di Jepang, mungkin bisa cerita juga bagaimana memang tadi kan Pak Prima juga sudah mention di awal kalau ada program ini juga di Jepang mungkin dari segi persiapan fasilitasnya sehingga memang sanitasinya yang tadi sudah disampaikan sama Dokter Arya tuh di sana sudah lebih better gitu, mungkin gimana Pak Prima? Ya, jadi memang kalau kita belajar ya, kalau di Indonesia kan kebijakan itu rata-rata ya apa namanya try and error gitu ya. Dilakukan dulu, nanti kalau ada kesalahannya, ada kurangannya baru diperbaiki gitu. Nah, kalau di Jepang kebetulan yang saya lihat semuanya itu memang perencanaannya detail gitu ya. Jadi semua itu benar-benar direncanakan dan kalau bisa kesalahannya mendekati nol lah gitu ya. Apalagi terkait dengan manusia gitu kan. Nah, saya rasa ya dalam perencanaannya sangat beda banget ya antara di Jepang makan siang di Jepang dengan di sini kan juga sudah lama banget ya kebijakan makan siang bukan setahun 2 tahun ya mungkin udah hampir puluhan tahun di Jepang ya 30 tahun lah mungkin udah ada begitu ya dari tahun 80-an. Nah, jadi
jelas perencanaannya itu memang sudah sangat baik gitu. Kemudian tadi ketika perencanaannya baik ya, maka dampaknya adalah infrastruktur yang tersedia untuk menyediakan makanannya juga sudah baik. Ya, juga tenaga-tenaga ahlinya gitu ya. Apa namanya, chef-chefnya begitu di sini sudah ada, sudah terlatih, sudah higienis. Nah, kalau kita kan baru dadakan tuh, baru kemarin dibuka kan. Siapa yang mau daftar kan begitu kan. Eh, Nah, itu perbedaannya. Kemudian selain itu juga kita kalau kita melihat pada apa namanya sumber daya, rata-rata makanan-makanan yang dikonsumsi di Jepang itu adalah makanan yang berasal yang ditanam oleh petaninya gitu, dan rata-rata itu organik juga gitu ya. Jadi gizinya sudah baik, kemudian melibatkan produsen-produsen lokal gitu, Mas. Nah, itu perbedaannya. Dan juga apa namanya tempat dia masaknya itu adalah di sekolahnya juga gitu, Mas. Jadi jaraknya itu kalau kita kan masih lihat juga ada dapurnya itu bukan di sekolahnya ya kalau di Indonesia itu ya. Saya ada beberapa yang dapurnya itu jauh gitu kan, atau harus angkut pakai mobil lah, pakai apa. Jadi ada kalau di Jepang itu dia meminimalisasi kontak pencemaran gitu kan. Nah, kalau di kita kan enggak juga, memang beda ya, apa namanya juga keadaan ini maksud saya ada infrastruktur kayak jalanannya, keberadaan sekolahnya gitu kan. Kalau kita kan ada juga yang masuk ke gang-gang kecil ya sekolah itu kan. Nah, sedangkan kalau di sini kan rata-rata ya sekolah tuh rata-rata bisa dilalui, depannya itu bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 lah. Nah, jadi ini yang berbeda gitu. Kemudian eh, kenapa ini bisa berkelanjutan di Jepang ya, salah satunya khususnya yang di sekolah negeri gitu ya. Karena tadi dia berasal dari pajak masyarakat. Karena kan pajak di sini kan tinggi ya, hampir 40% gitu ya. Dan itu memang dikembalikan lagi membangun infrastruktur untuk apa namanya kejaminan sosial, kesehatan. Nah, salah satunya kalau untuk tadi anak-anak itu di sekolah ya tadi makan siang gratis itu. Kemudian juga kalau untuk ibu-ibu yang hamil ya diberikan subsidi kan. Bahkan di sini kan kalau mau punya anak aja diberikan juga subsidi. Jadi memang ya berbeda sekali. Dan itu saya rasa kemarin ketika Pak Prabowo minta pelajaran dari Jepang ya sudah baik lah begitu ya. Tinggal nanti kita lihat implementasinya aja gitu. Bisa nggak kita meniru eh, makan siang yang sudah dibuat oleh pemerintah Jepang? Selain itu, nanti kan kita juga bisa membandingkan dampaknya ya, dampak misalkan. Nah, dampaknya itu apa? Misalkan kalau dengan ada makan siang gratis, anak-anak itu status gizinya meningkat. Di Jepang kan juga seperti itu ya. Kemudian eh, anak-anak makin konsentrasi, mahasiswa apa siswa-siswi itu makin konsentrasi belajar begitu ya. Jadi fokus. Nah, ini terjadi juga nggak di Indonesia gitu? Atau ya dampaknya hanya kenyang aja begitu kan? Tidak ada dampak signifikan. Nah, itu kan juga bisa nanti mempengaruhi dari keberlanjutan program ini gitu. Ya, juga mungkin ya sayang kita nggak tahu ya kalau di negara kita kan banyak sekali kasus trustnya, distrust ya, korupsinya itu kan juga ada. Nah, bagaimana nih dalam apa namanya program ini ada tidak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum ya atau aparat begitu terhadap program ini gitu. Kalau di Jepang ya saya rasa sih nggak ada gitu ya. Memang anggarannya misalkan 20 seberapa 5.000 yen ya 5.000 yen satu orang dia kasih begitu. Nah, kalau di kita kan ya namanya kalau ada provider kan pasti dia ngambil untung juga kan begitu ya. Nah, ini bagaimana nih dalam pelaksanaannya. Nah, cukup menarik juga kan gitu juga terhadap apa namanya yang kita kalau di Jepang tuh sama ya rata dari ujung Okinawa sampai ke Hokkaido itu sama kebijakannya. Nah, kalau kita kan kita tahu ada disparitas ya antara wilayah ya khususnya Jawa dan non Jawa lah yang terjadi sekarang kan gitu. Nah, ini kan seharusnya
mungkin pemerintah bisa memprioritaskan, melakukan prioritas ya, yang harusnya lebih banyak diberikan itu yang diutamakan adalah di luar Jawa dulu seharusnya ya, kalau kita berpikir murni ini untuk apa menghilangkan disparitas gizi gitu ya ataupun kesehatan ya, logikanya kan gitu. Tapi kalau kita berpikir ini memang untuk program populer ya emang harusnya Jawa gitu karena kan Jawa paling banyak pemilihnya kan gitu ya. Kalau kita lihat. Nah, itu sih Mas harapan kita ya ini bisa rata gitu ya. Jadi tidak hanya Jawa sentris tetapi ya di luar ini juga juga bisa lebih baik karena tadi ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa ya dengan ada ekosistem yang baik dari supply demand-nya itu baik, kemudian dia juga menyerap tenaga kerja kan begitu ya. Nah, harusnya ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah juga. Itu dampak impact-nya secara tidak langsung. Gitu, Mas. Baik. Ya, menarik Pak Prima. Berarti memang adanya kesiapan ya. Tadi mulai dari perencanaan juga, kemudian kalau misalkan kita lihat dari Jepang sendiri kan juga memang sudah ditelik berdasarkan apa data sebelumnya, terus kemudian penyebarannya juga mungkin sudah disesuaikan dengan apa yang ada di sana gitu, ya Pak ya. Akhirnya apa namanya setiap poin-poin atau program yang memang sudah dicanangkan itu harapannya juga bisa mencapai goals begitu Pak dari program itu sendiri. Nah, kalau dari Dokter Rere nih, Dok, tadi kan dokter juga sudah mention soal apa namanya, kemudian bagaimana caranya itu bukan hanya soal apa namanya usia dan lain sebagainya, tapi kita juga berbicara mengenai program ini apakah memang berbicara kan mungkin selama ini programnya itu diberikan di sekolah-sekolah aja nih ya dok ya. Terus apakah ini juga bisa mungkin sebagai edukasi begitu ya? Kan kebetulan saya juga basicnya program kesehatan nih dokter kesehatan masyarakat. Nah, di sana kan kita juga belajar bagaimana memang usaha preventif itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana stunting itu bukan hanya diberikan sebagai oh ya udah hanya mungkin coba uji coba begitu ya ibaratnya tapi memang berkelanjutan mungkin bisa diberikan di orang tuanya mungkin sebagai edukasi kalau di sekolah itu pemberian apa namanya makanan itu seperti ini mungkin nanti di keesokan harinya itu bisa diolah lebih lanjut mungkin untuk orang tua dan lain sebagainya kalau dari dokter sendiri gimana dok? Betul, saya setuju ya bahwa program makan bergizi gratis ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Apalagi tadi saya sudah menyinggung kan ada faktor langsung dan faktor penyebab tidak langsung gitu. Dan makan siang ini barangkali bisa menjadi solusi untuk pencegahan tidak langsungnya. Ya kan, karena ini kan diberikan pada anak-anak sekolah mayoritas untuk saat ini. Kalau kita melihat ini diberikan pada ibu hamil atau ibu menyusui, ini benar, ini memberikan intervensi secara langsung ya, karena ketika ibu hamil dan menyusui punya asupan gizi yang baik, dan yaitu meningkatkan kualitas kesehatannya mereka, meningkatkan asupan gizinya, dan juga menjadi sarana edukasi untuk mereka tentang uh, makanan yang bergizi itu seperti apa, itu dampaknya bisa secara langsung. Nanti ketika anak lahir, ya mereka sudah bisa apa ya mencegah kondisi stuntingnya ini. Tapi pada anak-anak sekolah itu bisa kita lihat sebagai upaya jangka panjang sebenarnya. Kalau untuk jangka pendeknya oke, memang bisa ya. Saya setuju dengan Pak Prima tadi bahwa bisa dievaluasi apakah ada dampaknya nggak nih, mungkin setiap 3 bulan, 6 bulan, setahun. Jadi apa yang sudah dilakukan kan intervensi itu kan harapannya untuk memberikan impact gitu kan. Ketika intervensinya tidak memberikan impact apa-apa, ngapain dilanjutkan gitu kan. Jadi impact yang diberikan itu, impact yang didapat itu harus diukur juga. Kalau pada ibu hamil dan ibu menyusui diukur bagaimana pre dan postnya tadi sebelum ada program ini seberapa banyak sih ibu hamil yang kesulitan mendapatkan akses dan berakibat pada kelahiran anak yang akan menjadi stunting di compare dengan setelah mereka menerima program ini. Nah, terus yang kedua ketika anak-anak di sekolah ada beberapa hal yang menarik ya yang sempat saya baca bahwa program ini memang meskipun tidak secara langsung mencegah stunting ya karena diberikan pada anak sekolah, tapi ada beberapa poin yang bisa menjadi manfaat juga. Misalnya ketika mereka makan itu ya menjadi sarana edukasi bahwa oke, seharusnya aku makan bergizi itu seperti ini gitu, ada komponennya. Misalnya ya tadi ya mikronutrien, makronutrien itu apa aja yang terpenuhi. Jadi harusnya itu tidak hanya menjadi sarana untuk oh makan siang aja enggak, tapi ada edukasinya bahwa
Kalian ini nanti ya ke depan kalau misalnya eh, memilih menu makanan itu menjadi habit bahwa ini seperti ini idealnya kalau misalnya makan. Tapi itu kembali lagi bahwa kondisi ekonomi orang kan beda-beda sehingga setidaknya mereka sudah punya pemahaman bahwa oh seperti ini yang seharusnya kita konsumsi sehari-hari. Yang kedua, makan bergizi gratis ini bisa menjadi sarana untuk attract para siswa ini untuk masuk sekolah gitu ya. Jadi mungkin ya kita nggak bisa apa ya menghiraukan ya bahwa ada beberapa orang atau sekolah atau mungkin para murid ini yang ya seringkali tidak hadir ke sekolah karena alasan tertentu sehingga dengan adanya program ini bisa attract mereka-mereka ini yang awalnya tidak berangkat menjadi berangkat ke sekolah sehingga bisa meningkatkan kehadirannya mereka. Lalu ya dengan adanya makan bergizi ini harapannya ketika eh, mereka dari ekonomi kalangan menengah ke bawah ya yang mungkin selama ini sebelum ada program ini mereka tidak pernah sarapan gitu ya atau mungkin makan seadanya dan nggak pernah makan siang. Jadi setelah ada ini apakah berpengaruh terhadap konsentrasi dan nilai belajarnya mereka. Jadi hal seperti itu tuh harus dipikirkan oleh pemerintah menjadi salah satu bentuk untuk evaluasi implementasinya. Lalu kita berbicara agak lebih luas lagi bahwa ini bukan menjadi satu-satunya program untuk mencegah stunting. Ini hanya salah satu program. Tapi hanya dengan satu program ini saja kita tahu bahwa anggarannya luar biasa besar sehingga harus benar-benar efektif. Implementasinya harus benar-benar sesuai dengan standar, dikontrol penuh dan juga ya outputnya itu yang tadi yang kita harapkan sesuai. Kalau kita lihat ya di dashboard stunting yang tadi saya bilang itu sebenarnya pemerintah itu sudah punya upaya yang baik gitu. Kalau kita melihat data juga ya sebenarnya persentase stunting itu juga turun gitu ya meskipun kita melihat bahwa turunnya mungkin belum sesuai target pemerintah tapi sudah melihat memperlihatkan tren turun. Misalnya pada tahun 2023 ya itu data yang terakhir yang bisa saya temukan. 2024 baru saya selesai mungkin masih belum dirilis tapi di 2023 itu kan sekitar 21,5% ya itu dengan target di akhir 2024 sebenarnya 14%, tapi saya nggak tahu 2024 itu berapa. Nah, dari tren menurunnya angka stunting ini sebenarnya sudah ada upaya yang dulu-dulu dilakukan. Misalnya mungkin Mas apa ya, Fatih sudah paham ya bahwa ada program-program di puskesmas gitu ya. Di puskesmas atau di posyandu itu kan ada program seperti eh, apa pemberian asupan tablet tambah darah gitu ya pada anak-anak remaja dan juga untuk ibu gitu ya atau mungkin promkes ya promosi kesehatan yang fokusnya adalah untuk upaya gizi gitu lalu ada juga vaksin gitu ya imunisasi dasar untuk anak-anak itu kan sebenarnya kembali lagi untuk bisa mencegah penyebab secara langsung dari stunting ini yaitu asupan gizi itu dan juga infeksi jadi anak-anak termasuk ini pemberian zinc ya atau penanganan diare pada anak-anak yang di level puskesmas itu juga sebenarnya salah satu upaya juga untuk mencegah karena kalau misalnya anak-anak itu diare kronis gitu ya atau mungkin dia diare karena ada masalah infeksi pencernaan itu kan akan berpengaruh terhadap kesehatan dia karena pada anak-anak itu kan usus itu kan penting sekali ya, ya semua orang, tapi terutama pada anak-anak itu penting sekali untuk menyerap nutrisi. Jadi mereka makan sesuatu, kalau misalnya ususnya itu sehat, itu kan penyerapan nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu lebih optimal. Tapi kalau mereka sakit, terutama di masalah pencernaan, misalnya diare itu kan ada peradangan di pencernaan gitu. Nah, peradangan ini tuh membuat asupan yang harusnya diserap itu nggak terserap, sehingga akibatnya apa? Akibatnya anak ini tuh ya makannya banyak, tapi kok nggak baik pertumbuhannya karena asupannya tadi nutrisinya itu nggak optimal maksudnya sehingga kita tidak bisa melihat stunting itu hanya dari apa yang dimakan tapi bagaimana kondisi sekelilingnya atau program-program yang lain itu bisa menjadi support ya bahwa oh ini loh seperti ini pencegahan stunting itu perlu upaya yang komprehensif itu sih kalau dari saya. Baik dokter, mungkin sedikit menyambung ya dokter ya tadi ya
mengenai saya kan juga kebetulan ada basic mahasiswa kesehatan masyarakat juga dan Ya. tadi sudah disampaikan sama dokter juga mengenai upaya preventif juga ya yang sudah saya pelajari selama ini memang ada banyak program dari Puskesmas tersendiri terus kemudian ada pemerintah ada apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kesehatan ya terutama ya dokter ya untuk sama-sama menangani stunting ini yang mana apa pada persentase kan memang sangat besar ya dokter ya apa namanya kasus stunting yang ada di Indonesia ini. Nah, mungkin kalau misalnya ditilik dari program, mungkin balik lagi ya dokter ya, di program ini, apakah memang seharusnya sebelumnya itu sudah dibicarakan kepada stakeholder terkait ya dok? Karena semuanya kan juga harus apa ya, dibicarakan, didiskusikan dengan berapa banyak stakeholder, mungkin dari segi tadi ya, apa namanya, bagian kesehatan masyarakatnya, terus kemudian bagian puskesmas, terus kemudian dari usaha program penanggulangan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, apakah memang program itu kan seharusnya juga maksudnya masih tetap berjalan, cuma namun yang tadi dokter sudah sampaikan ini bukan salah satu program yang harus menjadi juga ya dokter ya, tapi salah satu program yang dicoba juga apakah ini memang sangat bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Nah dari dokter R sendiri bagaimana melihat dari stakeholder atau mungkin sudah apa ya didiskusikan sebelumnya mengenai hal ini gitu dok? Oke, jadi ini gini ya, bagaimana orang-orang yang selama ini sudah menjadi lini depan gitu ya, seperti orang petugas-petugas di puskesmas atau mungkin orang-orang yang bertugas di posyandu itu apakah sudah diajak berkoordinasi terkait makan bergizi gratis ini. Nah, jadi memang kalau dari saya pribadi terus terang di lapangan saya nggak mengikuti secara langsung ya, karena kebetulan saya udah terakhir kali bekerja di puskesmas itu tahun 2022. Terus setelah saya pindah ke luar negeri, saya sudah nggak tahu program di lapangan seperti apa. Cuman kalau saya melihat dari sejawat-sejawat yang ada di puskesmas, mereka memang untuk program-program yang saya sebutkan tadi, yang dulu sudah ada itu tetap berlanjut. Tapi bagaimana korelasi dengan program makan bergizi ini, saya nggak paham gimana mereka itu dilibatkan apa enggak gitu ya. Nah ini sebenarnya menjadi usulan yang menarik, bahwa program makan bergizi ini ya tadi mungkin seperti yang dikata Pak Prima Gandini, bahwa barangkali ini tuh bisa menjadi salah satu program populis saja gitu ya, yang mungkin kurang ditimbang mungkin risiko dan impact. Kalaupun seperti yang kita harapkan ini menjadi program yang benar-benar impact-nya besar, ya itu saya benar-benar menyarankan untuk ini melibatkan banyak stakeholder. Jadi nggak hanya dari pihak sekolah dan pihak penyedia makanannya saja yang terlibat secara penuh, tapi bagaimana lingkungannya itu juga dilibatkan. Misalnya dari puskesmas yang paling sederhana lah, karena puskesmas itu kan ada di hampir setiap wilayah. Jadi bagaimana puskesmas bisa memantau sanitasi dari anak-anak di sekolah terkait program makan bergizi ini juga harusnya menjadi upaya yang positif gitu. Selama ini kan ya puskesmas sudah sangat terlibat penuh gitu. Waktu saya di puskesmas, saya juga ke anak-anak gitu kan, saya imunisasi anak-anak sekolah. Saya juga survei lingkungan ya, misalnya kayak screening apa lingkungan ini berisiko kena penyakit demam berdarah apa enggak, jentik-jentik dan sebagainya. Itu kan kita selama ini sudah upayanya luar biasa besar gitu dari para nakesnya. Nah, bagaimana hal itu bisa dikorelasikan dengan program makan bergizi ini menjadi salah satu hal yang kalau menurut saya benar-benar perlu diusulkan gitu ya. Jadi melibatkan orang-orang yang ada di sana tidak hanya dari provider aja, tapi juga dari orang-orang yang memang bergerak di bidang kesehatan. Jadi ini kombinasi yang bagus antara bidang kesehatan ya, di mana di sini diwakili oleh puskesmas dan juga pihak sekolah ya, yang sebagai sasarannya karena para siswa ada di sana, dan juga melalui provider. Jadi provider itu bisa berkonsultasi juga pada nakes gitu atau dokter yang ada di wilayah tersebut, sehingga ini tuh menjadi benar-benar tepat sasaran dan tadi komprehensif, terintegrasi secara baik. Itu sih. Baik, terima kasih dokter. Baik, menarik juga nih dari penjelasan dokter juga bahwa memang sangat penting ya dokter ya untuk kita juga meninjau kembali mengenai stakeholders dan kita juga tidak boleh melupakan juga dokter ya peran-peran dari tenaga kesehatan yang lain juga bahwa pada program ini kan sejatinya juga sama-sama mensejahterakan, sama-sama untuk mengurangi bahwa oh ya udah pada dasarnya kita perlu juga untuk berkoordinasi dengan para stakeholder lain gitu.
Nah, Justru karena nah stakeholder sekarang yang saya lain itu, pengen ke, hmm, oh ya, maaf. Jadi stakeholder yang saya sebut tuh karena memang mereka intervensinya malah secara langsung dalam pencegahan stunting, tidak seperti program ya bergizi ini yang jangka panjang gitu ya. ya betul dokter. Nah selanjutnya ke Pak Prima sendiri, mungkin ada feedback atau mungkin dari Pak Prima, mungkin tadi kan kita juga berbicara mengenai sustainable, terus kemudian kelanjutan dan dari di program Jepang sendiri gimana gitu. Nah kalau misalkan kita ditilik dari segi hukumnya nih, mungkin dari Pak Prima sendiri, mungkin ada pandangan nggak kalau misalkan, mungkin kalau misalkan memang program ini juga benar-benar berhasil gitu untuk pada dasarnya para masyarakat banyak yang suka dan pada akhirnya membawakan hasil yang baik juga untuk kalangan apa ya anak-anak kita sehingga nanti gizinya juga sudah mulai teratasi begitu. Apakah memang ke depannya kalau dari Pak Prima sendiri ada nggak tanggapan ini bisa ditambahkan di undang-undang mungkin yang mana bisa diterapkan untuk apa ya saran ke kebijakan Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya gitu. Masih di mute Pak Prima. Ya, menurut saya kalau kita Oke. nantinya impact-nya jelas, ya maksudnya baik dari tadi misalkan kita tahu kan sekarang kan skor PISA ya, apa namanya, kecerdasan anak-anak sekolah, masalah membaca, menghitung kita kan masih rendah. Nanti kayak ada program ini tiba-tiba nanti skor PISA kita meningkat kan ada indikatornya tuh ya. Kalau sekarang peringkat berapa puluh dunia gitu, tiba-tiba nanti jadi naik gitu ya. Nah, bisa saja sebenarnya program ini apa nama dijadikan satu kebijakan tetap gitu ya lewat undang-undang, lewat undang-undang gitu kan. Apalagi di sini sudah ada penanggung jawabnya kan Badan Gizi Nasional gitu ya, yang menjadi penanggung jawab payungnya dari program ini gitu. Tetapi kalau kita melihat terkait tadi lagi ya dengan stunting, sebenarnya kan kalau stunting sebelum-sebelumnya itu kan dipegang oleh BKKBN ya kalau nggak salah ya. BKKBN itu kan kementerian juga sekarang ya, ada menterinya juga gitu. Nah ini memang harusnya memang banyak pihak yang berkolaborasi nih. Saya sih sepakat begitu ya. Apalagi kalau tadi ketika memang ingin ditujukan langsung terhadap ada dampak langsungnya ya terhadap ibu hamil, sebenarnya terhadap stunting ya memang harus intervensinya ke ibu hamil dan juga ke ibu yang sedang menyusui gitu. Dan juga yang tak kalah penting adalah melibatkan perguruan tinggi mungkin ya, karena kan ya perguruan tinggi ini juga bisa menjadi salah satu evaluator gitu ya. Apalagi seperti di misalnya di Airlangga gitu ya atau di kampus saya kan juga ada di saya kebetulan juga dosen di IPB itu ada jurusan gizi masyarakat. Nah, itu kan teman-teman di situ ataupun mahasiswa-mahasiswa di situ kan bisa juga itu menjadi salah satu tugas akhirnya gitu kan. Tugas akhirnya adalah melakukan evaluasi dari program apa namanya makan siang bergizi ini di kecamatan satu mahasiswa misalkan pegang satu sekolah gitu. Ya, nah ini bisa dijadikan tugas akhir atau tugas praktikum ataupun yang lain-lain. Nah, ini kan bisa juga mengurangi biaya ya, biaya mengevaluasi gitu. Nah, ini juga nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belum ini, ya, karena saya rasa ya perguruan tinggi di setiap provinsi pasti ada ya, juga di setiap kabupaten kota pasti ada lah juga. Nah, ini kan juga bisa dilibatkan ya, sehingga ini juga bisa berdampak berdampak baik ya bagi eh, program-program ataupun tugas akhir dari mahasiswa gitu ya. Ataupun ini juga bisa dijadikan seperti kayak KKN gitu ya, kuliah kerja nyatanya gitu ya. Jadi banyak sekali lah skema-skema sebenarnya untuk mengurangi kekurangan biaya biar lebih efektif gitu ya, bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Nah, itu sih harapan kita gitu ya. Tetapi kalau ke depannya program ini tidak berdampak, kemudian menyebabkan utang negara makin banyak, ya mungkin harus dievaluasi, ya, yang hanya diberikan misalkan untuk eh, daerah-daerah yang memang tingkat kemiskinannya tinggi gitu. Jadi nggak lagi sekarang kan dicoba merata ini ya, merata seluruh Indonesia gitu. Walaupun ya dalam prakteknya juga tidak merata gitu, lebih banyak di Jawa dibanding di luar Jawa gitu ya. Nah, ini juga harus bisa menjadi alternatif untuk keberlanjutannya. Jadi nggak dibuat di
daerah-daerah yang tingkat kesejahteraannya baik, tetapi di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi gitu, Mas. Nah, ini memang harus ya tadi ada perencanaan, ada evaluasi yang baik gitu kan. Dan juga harus mau menerima kritik gitu ya. Nah, ini yang harus juga disadarkan kepada ke pemerintah gitu ya, bahwa kritik ini kan bukan bukan niatnya untuk menjelek-jelekan, tapi kritik yang konstruktif gitu ya. Karena gimana pun kan anggaran dari APBN itu kan merupakan pajak yang kita bayar ya. Seharusnya pemerintah ketika ada kritik terhadap suatu kebijakan, ada evaluasi, ya itu harusnya dia senang gitu, karena dia nggak harus bayar konsultan lagi kan, sudah diberikan gratis gitu kan, tinggal dilakukan saja. Nah, saya harap ya teman-teman yang memerhatikan ya, khususnya terkait dengan masalah seperti Mas Fatih Falah inilah ya, kesehatan masyarakat, nah ini lebih banyak bisa konsen memberikan masukan terhadap kebijakan ini gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Prima untuk feedback-nya. Nah, kemudian saya juga ingin menilik satu hal yang lagi nih Pak Prima. Tadi kan kita juga sudah membahas mengenai bagaimana memang sebenarnya program ini juga ditujukan untuk mungkin ibaratnya membantu ekonomi juga ya Pak ya. Karena melihat dari program gizi ini kan kalau kita lihat dari apa namanya masyarakat terus kemudian sasarannya itu kan mungkin kita bilang atau ketimpangan begitu ya bagaimana memang masyarakat yang mungkin ekonominya mohon maaf menengah ke bawah terus kemudian masyarakat yang mungkin bisa disebutkan dia masih mampu nih untuk mempertahankan uh, membeli makanan-makanan yang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Kalau dari Pak Prima sendiri ada nggak um, apa ya point of view mungkin ke depan bagaimana memang seharusnya disamaratakan atau program ini memang berjalan berdasarkan sesuai target yang sesuai begitu. Ya, saya rasa kalau misalkan kita memiliki data yang presisi gitu ya, maksudnya data itu lengkap, misalkan nih anak yang mampu, dia sekolah di SMA berapa, misalkan SMA 8 misalkan, kemudian dia di kelas 3D sampai duduknya di mana, ada datanya sampai sejelas itu, saya rasa kita bisa lah melakukan apa namanya kebijakan ini tidak sama rata gitu ya, tetapi sesuai dengan yang membutuhkan. Karena bisa aja sekarang biasanya misalkan teman-teman yang mampu menengah ke atas nih dikasih makan siang gratis itu. Nah, dia biasanya makan siangnya standarnya lebih tinggi gitu, ya kan? Nah, ketika dia makan yang dikasih akhirnya nggak dimakan sama dia kan? Kan nggak ada hukumannya juga kan kalau nggak dimakan itu ya, akhirnya membuat sia-sia kan? Ataupun jadi waste, jadi sampah juga itu. Nah, ini kan juga ada dampak juga yang memang harus dipecahkan gitu ya, yang harus diberikan solusi gitu. Ya, dan ini saya rasa di sekolah-sekolah di Jakarta ya, khususnya di sekolah-sekolah unggulan itu rata-rata ya banyak yang mampunya ya. Jadi ya ke depannya memang layaknya kalau kita punya data yang presisi khususnya tentang keadaan ekonomi apa namanya siswa-siswi gitu ya. Nah, ini memang harus ada skala prioritas sih ke depannya itu ya. Diberikan misalkan di daerah di NTT ataupun di Papua gitu ya, ataupun di Maluku begitu. Wilayah-wilayah terluar yang tapi di sana itu proteinnya berlimpah gitu. Kan kita tahu kan ikan-ikan ikan dari wilayah timur kan banyak tuh ya, di Maluku ikannya banyak ya, ikan lautnya gitu kan juga harganya nggak mahal di NTT ataupun di apa di Papua gitu, itu kan juga bisa menjadi ya sumber protein yang baik gitu ya, memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan dampaknya bagi tadi petani ya khususnya. Nah, ini kan harusnya bisa terasa juga gitu. Kita lihat misalkan kalau di pertanian tuh ada namanya paling mudah melihat dampak impact terhadap satu kebijakan adalah kita lihat NTP-nya, NTP dan nilai tukar petaninya. Dengan ada kebijakan ini, misalkan NTP petani di suatu wilayah naik atau turun gitu ya. Kalau NTP-nya harusnya sih dia naik kan gitu ya, karena kenapa produk-produk pertanian harusnya lebih diserap kan. Karena kan logikanya misalkan ada satu sekolah di Kabupaten Subang gitu ya. Nah, di Kabupaten di Subang, otomatis kalau dia menggunakan apa namanya makanan
tadi yang disebut oleh Pak Dokter tadi, misalkan nasinya, proteinnya, buahnya, sayurnya berasal dari Subang, harganya kan akan lebih murah tuh dibanding dia ngambil dari tempat lain kan gitu. Nah, otomatis kan petani di situ akan lebih sejahtera kan. Barang-barangnya jelas, ada demand-nya jelas gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus kita lihat ya secara komprehensif gitu. Jadi eh, secara holistik dengan kita, jadi ini yang dibangun adalah ekosistemnya juga ya, ekosistem makan siang gratis gitu. Baik tadi dari apa namanya segi yang berdampak langsung ataupun yang tidak langsung, dan juga ada tadi dampak ekonominya, sosialnya begitu yang terjadi. Dan juga saya nggak tahu nih, ada impact yang jelas pasti terhadap kantin sekolah kan jadi nggak laku tuh pasti ya. Itu kan ada impact apa namanya dampaknya juga tuh. Nah, ini bagaimana nih solusi yang juga ditawarkan dari pemerintah? Apakah melibatkan kantin-kantin sekolah dalam penyediaan ini? Karena setahu saya sekarang yang bekerja sama itu kan yayasan-yayasan ya, yang bisa yayasan ataupun PT dan CV gitu. Dan kantin-kantin di sekolah itu kan secara kelembagaan dia kebanyakan tidak memiliki legalitas ya seperti PT ataupun CV ataupun yayasan. Nah, ini juga satu hal yang harus juga dipikirkan gitu. Jangan sampai satu kebijakan ini menimbulkan satu masalah lain gitu, Mas. Baik, benar sekali. Terima kasih Pak Prima. Benar. Eh, Selain ditinjau dari segi stakeholdersnya, tadi juga kita menilik dari segi ekonominya, terus kemudian penganggaran juga ya Pak Prima ya. Pada dasarnya juga memang semua program yang diajukan dan sudah dikeluarkan ya kan itu juga kita lihat dari program ini juga banyak banget yang dikeluarkan gitu Pak Prima ya. Bahkan kalau saya tempat tidak salah kemarin dari di TV juga pernah lihat ada juga yang sudah merencanakan bila memang programnya juga berhasil ke depannya nanti banyak anggaran yang dikeluarkan begitu untuk sama-sama dijalankan begitu. Namun mungkin dari sebelum kita melanjut ke sesi Q&A, teman-teman juga diingatkan mungkin kepada teman-teman yang ada di ruang YouTube dan juga eh, Zoom begitu yang sama-sama bergabung pada diskusi kita pagi hari ini, boleh banget apabila nanti akan ada pertanyaan boleh disampaikan langsung begitu dan mungkin bila ada pertanyaan bisa ditaruh di chat box, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut nih dari dua narasumber kita. Sebelum sebelum ke Q&A mungkin dari Dokter Arya, kalau misalnya kita lihat dari program monitoring dan evaluasi gitu ya, Monef begitu ya dari Dokter Arya sendiri, ada nggak nih apa namanya yang mau disampaikan atau mungkin bahwasanya masukan juga untuk apa namanya diskusi ini bisa disampaikan oleh pemerintah langsung gitu kan harapannya dari diskusi Diasporapedia ini kan juga nanti harapannya kita punya outputnya gitu dari diskusi kita. Jadi nanti juga bisa disampaikan mungkin saran dan masukannya sehingga memang benar-benar program ini bisa tepat dan juga bisa dirasakan banyak manfaatnya gitu. Dari dokter mungkin. Oke, ya, baik, terima kasih. Jadi memang kembali lagi ya, karena kita itu seharusnya ya, eh, sejauh yang saya pahami ya, apalagi saya ini sekarang juga tinggal di Taiwan, mungkin Pak Prima tinggal di Jepang gitu, kita sudah bisa melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat atau mungkin good governance gitu ya, bagaimana pemerintah itu menjalankan sebuah kebijakan itu yang punya landasan jelas. Kalau saya memang sangat mendukung adanya scientific based policy gitu. Jadi bagaimana sebuah kebijakan itu berdasarkan dari pertimbangan yang memang hasilnya itu bukan dari asumsi tapi dari data gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, oke sekarang program makan bergizi gratis ini sudah terlaksana, gitu, sudah mulai dijalankan. Tentu karena ini masih awal, masih banyak hal yang perlu dikembangkan dan juga uh, harus dipertajam gitu, bagaimana efisiensinya, efektivitas, dan tentunya impact-nya nanti seperti apa. Sehingga kalau saya mengusulkan bahwa bisa lah ini itu melibatkan, ya tadi seperti Pak Prima sampaikan juga, bahwa ada melibatkan selain tadi ya saya sebut puskesmas ya atau dari aspek kesehatan juga melibatkan perguruan tinggi sebagai para akademis gitu ya untuk bisa in charge dari aspek controlling melalui riset gitu. Itu sebenarnya program yang luar biasa apalagi di bidang public health, di bidangnya Mas Falah ini. Bayangkan kalau misalnya Indonesia punya ribuan siswa atau mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu yang menerima manfaat dari program ini. Itu kan program yang bisa memberikan data yang besar gitu kan. Ini tuh memberikan dampak yang luar biasa masif gitu harapannya. Jadi
dengan data yang luar biasa besar ini itu kan untuk eh, publikasi atau misalnya riset ini kan sesuatu yang luar biasa bagus gitu. Jadi untuk riset, artinya riset di sini sebagai bentuk controlling, apakah program ini memberikan dampak secara nyata apa enggak. Jadi untuk meninjau ke depan apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi, atau mungkin ya dampak positifnya itu seperti apa, dampak yang negatifnya itu apa. Nah, itu perlu ada kajian. Nah, kajian ini melibatkan akademisi, melibatkan ya pemerintah juga ya sebagai penyelenggara, sehingga ke depan program ini tuh tidak hanya seperti program one shot jangka pendek aja yang oke, ini dijalankan tapi nggak ada keberlanjutannya. Nah, kalau mau diberlanjutkan berarti harus tepat sasaran sehingga data, analisa yang mendalam serta kajian dalam bentuk uh, penelitian itu juga bisa dilakukan terhadap orang-orang yang menerima manfaat dari program ini. Dari aspek public health-nya gitu ya. Atau mungkin dari aspek gizi itu kan bisa juga menjadi bentuk controlling untuk pemerintah bahwa oh ini ternyata efektif, oh ini ternyata ada yang karena ya akademis itu kan objektif gitu ya. Tidak ada kepentingan tertentu yang oh ini bagus karena dibagus-bagusin, tapi emang karena data melalui analisa dan ya seperti itu adanya sehingga melibatkan para akademisi itu menjadi salah satu hal yang luar biasa apabila program ini itu ingin dilanjutkan sesuai dengan target sasaran yang diharapkan. Baik, terima kasih Dokter Arya. Benar, berarti tadi ya sudah perlu, dan tadi yang disampaikan sama Pak Prima juga sangat relate begitu ya, bahwasanya perlu ada perencanaan lagi, penyesuaian lagi, kemudian untuk pemerintah juga mungkin sarannya dan masukannya lebih bisa lebih melihat lagi bagaimana beberapa aspek juga perlu dilibatkan begitu ya Dokter ya, dan Pak Prima juga. Tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak faktor yang tentu saja mempengaruhi stunting itu sendiri ya, kalau bisa kita berbalik mengenai berbicara mengenai stunting itu sendiri. Jadi memang program ini perlu ditilik lagi, ditinjau kembali bahwasanya kita perlu mengawal begitu ya Dokter ya. Apakah jangan sampai program ini mungkin sudah jalan tapi uh, malah justru tidak efektif, malah bikin memboros anggaran dan lain sebagainya. Hal itu yang perlu ditinjau lebih lanjut lagi dan perlu menjadi masukan juga untuk pemerintah ke depannya bahwa perlu banyak penimbangan dan perlu disesuaikan dengan pemerintahan yang ada gitu. Baik, ini kita mungkin beralih ke sesi Q&A, Pak Prima dan Dr. Arya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan pada teman-teman yang sudah bergabung pada sesi diskusi kita pagi hari ini dari Diasporapedia dan Diaspora Bersuara. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya langsung, mungkin saya perkenankan apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung dan mungkin diskusi langsung begitu ya. Dari dua pemateri kita, monggo disilakan untuk resen mungkin ada yang mau mengutarakan langsung atau bila tidak nanti akan saya bacakan. Baik, sambil menunggu mungkin saya bantu bacakan dulu. Ini pertanyaan pertama dari Mas Indra Permana ya. Izin bertanya mungkin ini kepada Pak Prima dan juga Dr. Arya juga. Izin bertanya apa strategi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan program makan bergizi gratis tanpa membebani anggaran negara secara signifikan. Nah, mungkin Pak Prima atau Dr. Arya dulu nih yang mau jawab. Ya, boleh ya. Mungkin saya dulu ya. Iya, boleh Pak Prima. Ya, jadi kalau kalau kita lihat juga eh, kalau di Jepang ya kita melihat pembiayaannya itu memang kalau di sekolah-sekolah negeri itu masih berasal dari negara gitu. Tapi itu berasal dari pajak gitu ya. Nah, di sini kan pajaknya juga besar ya kalau kalau di Jepang. Jadi kalau saya lihat ya kalau kemarin kan ada apa namanya usulan katanya bisa nggak diambil dari dana apa namanya dana zakat begitu kan pembiayaannya. Nah, saya rasa itu kan berbeda gitu walaupun memang apa namanya visabilillah lah katanya masuknya ya. Kalau orang yang sedang beribadah apa belajar itu kan seterusnya visabilillah orang berjalan apa berjuang di jalan Allah gitu ya. Nah, kalau menurut saya memang ini pembiayaannya mau nggak mau harus dari pemerintah ya, dari pajak begitu ya. Asal jangan dari utang aja kalau kalau saya nggak sepakatnya sih begitu. Karena kalau dari sumber-sumber yang lain, kalau kita berpikir ya dari negara-negara majunya juga sumbernya dari pemerintah, dari pajak.
Ya sebenarnya dari masyarakat tapi dikelola oleh pemerintah, pajak dan balik lagi kan gitu. Dan tidak ada korupsi gitu ya di sini. Nah, itu permasalahannya. Jadi kalau menurut saya sih alternatifnya saya belum kepikiran ya. Kira-kira aspek pendanaannya kalau makan siang seperti ini di Indonesia khususnya itu dari mana? Ya, saya apalagi kalau dengan tidak ada tujuan, maksudnya pure murni khusus untuk meningkatkan gizi anak sekolah gitu ya. Ya mungkin aja pendanaan bisa dari tokoh-tokoh ataupun dari perusahaan, pasti kan dia nanti dari CSR-nya begitu ya, misalkan CSR, tapi kan CSR itu berapa sih kuatnya gitu kan? Jadi CSR perusahaan begitu ya, tapi itu kuatnya berapa berapa banyak, berapa lama sih nggak bisa menutupi anggaran yang seperti digulirkan saat ini gitu. Ya, jadi kalau mau percis seperti saat ini ya mungkin itu ya salah satunya ya dari negara. Kalau kita mau cari pendanaan lain ya mungkin nggak bisa sebesar atau semasif atau semerata yang saat ini berlangsung gitu Mas. Itu sih Mas pendapat saya Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prima. Kemudian dari dokter Rea gimana dulu? Iya, jadi sedikit menambahkan aja bahwa memang kita sudah tahu bersama bahwa program ini ya memakan anggaran yang sangat besar ya luar biasa. Apalagi kalau misalnya ini diteruskan secara terus-menerus sehingga ya pasti ya dalam aspek sosial, ekonomi dan politik akan berdampak gitu kan. Misalnya ya seperti yang kita dengar bersama atau lihat di berita bahwa barangkali program ini itu bisa mengambil bagian dari anggaran program yang lain. Saya pribadi nggak tahu, cuman di pemberitaan kan seperti itu sehingga ini kan memberikan dampak yang masif, tidak hanya seputar makan bergizi aja, tapi bisa berpengaruh pada banyak aspek. Nah, jadi kalau untuk pembiayaan yang besar ini, ya kalau masih berjalan seperti sekarang, ya ini agaknya sulit ya untuk mendapatkan biaya yang sangat besar ini dari hal lain tuh seperti apa. Tapi kalau memang mau dibuat lebih realistis, itu tadi yang saya usulkan, coba dikaji aja. Misalnya dari yang sudah berlangsung, misalnya dalam waktu 6 bulan gitu ya. Uh, ini tuh sangat terasa dampak nyatanya itu ke populasi yang seperti apa. Jadi dikelompokkan. Dari populasi yang sudah jelas ini, uh, bisalah intervensinya itu difokuskan pada orang-orang yang benar-benar mendapatkan dampak positifnya dan juga yang memang benar-benar membutuhkan gitu. Tapi pada sisi lain, misalnya orang-orang yang sudah mampu dan ya mungkin tidak menjadi prioritas utama dalam program ini uh, bisa dikurangi. Tapi ini juga akan memberikan dampak politis juga bahwa oh ini nanti pemerintah dianggap pilih kasih gitu, hanya memberikan yang ini saja, yang lain nggak. Berarti ini programnya nggak merata dan sebagainya. Pasti akan ada tanggapan seperti itu. Sehingga kalau untuk menambah anggaran dari mana, saya kurang paham dari aspek ekonomi. Tapi kalau untuk realistisnya, barangkali ketika ini sudah terlalu membebani keuangan negara, ya bisa diberikan apa ya prioritas mana yang uh, lebih diutamakan untuk menerima, mana yang bisa dibuat lebih jarang gitu ya. Sementara ini ya itu sih yang saya pikirkan. Baik, terima kasih dokter. Tadi semoga menjawab ya Mas Indra tadi bagaimana memang hal ini juga perlu ibaratnya tadi dari kedua narasumber juga sudah menyampaikan bahwa perlu ada peninjauan lebih lanjut lagi mengenai program ini juga terkait tadi anggaran dan lain sebagainya yang tadi kita bisa saksikan bersama dari Pak Prima dan Dokter Arya sendiri juga. Nah, yang pertanyaan kedua nih Dokter dan Pak Prima dari ini sepertinya pertanyaan Badi Sri Utami izin bertanya ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, apa indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengukur dampak program makan bergizi gratis terhadap pengurangan angka stunting? Kemudian yang kedua, bagaimana pendekatan inovatif seperti teknologi atau kemitraan lintas sektor dapat memperkuat program makan gizi gratis? Mungkin Pak Prima atau Dokter Arya? Oke, mungkin dari saya dulu Ya, boleh. Dokter Arya dulu boleh. Nah, silakan. Nggak, singkat saja sih sebenarnya. Kalau yang pertama ini kan untuk mengukur dampak stunting. Kalau kita mau lihat stunting ya udah berarti kita uh, melihat dari sejak adanya program ini sampai nanti angka stunting nasional kira-kira menurun apa enggak, karena pemerintah sudah punya
cara menilai ya, indikator untuk mengukur stunting itu seperti apa. Makanya kan yang saya bilang di 2023 itu kan menurut trennya turun ya dari beberapa 5 tahun terakhir menjadi 21,5. Jadi kalau misalnya di 2025 ini start dari program ini ternyata di akhir tahun nanti itu angka stunting menurun, barangkali bisa disebabkan oleh program ini gitu ya. Tapi kalau misalnya mau melihat dampaknya secara langsung, ya harus diukur. Jadi dari pre dan post. Mumpung ini masih awal, jadi harusnya pemerintah membuat data landasan ya, kayak kira-kira kondisi sebelum intervensi itu seperti apa dari angka stunting. Mungkin dari ibu hamil ya yang bisa dilihat di sini. Jadi setelah para ibu hamil ini mendapatkan intervensi, terutama ya, kalau kita melihat anak sekolah ini nggak bisa dalam jangka pendek, ini jangka panjang. Mungkin mereka baru akan bisa kita bilang efektif mencegah stunting ketika mereka ini sudah dewasa, berkeluarga, punya anak, gimana anaknya gitu. Tapi kalau sekarang kan kita hanya bisa mengukur dari orang-orang yang hamil dan 1.000 hari pertama dari usia anaknya ini seperti apa dampaknya. Jadi bisa melalui indikator-indikator yang sudah ditentukan dan melihat dampak nyatanya itu secara serial gitu. Di compare pre dan post. Dan itu dilihat dari beberapa tahun ke depan kira-kira trennya seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teknologi inovasi kemitraan lintas sektor. Nah, kalau untuk kemitraan lintas sektor tadi sudah saya singgung bahwa bisa melibatkan selain sekolah ya bisa melibatkan puskesmas karena di sana ada orang-orang yang concern di bidang kesehatan dan gizi, lalu melibatkan perguruan tinggi tadi ya sebagai upaya untuk evaluasi dan juga controlling efektivitasnya berdasarkan kajian yang objektif. Lalu untuk inovasi dan teknologi, ya kita bisa sekarang rasanya kok pemerintah itu harusnya bisa selain memberikan makan bergizi ini juga upaya edukasi itu harus ditekankan gitu. Jadi ini tuh nggak hanya sebagai manfaatnya tidak hanya didapatkan dari makanan yang dimakan, tapi dari program ini memberikan dampak secara langsung melalui edukasi gitu. Jadi melibatkan teknologi dalam proses edukasi itu sangat mudah ya sekarang. Sehingga harapannya selain ya makan siang ini manfaatnya dari makanannya aja, tapi dari konsep programnya, dari tujuan program itu harus bisa benar-benar diterima oleh masyarakat melalui edukasi. Dan ini bisa menerapkan pemanfaatan teknologi di situ. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin tambahan dari Pak Prima, monggo Pak. Ya, kalau terkait dengan stunting lagi-lagi ini kan kalau kita lihat yang mayoritas yang diberikan kan anak sekolah ya. Tadi ya, anak yang sedang sekolah ya. Tadi dibilang oleh Pak Dokter dampaknya jangka panjang baru bisa kerasa gitu ya 20 tahun lagi itu pun kalau dia masih ingat gitu kan. Nah, eh, jadi kalau kita lihat terhadap stunting ya kalaupun misalkan di akhir tahun ini stunting kita menurun, tetapi kan ini bisa terjadi bias ketika tadi katanya Pak Dokter juga katanya Mas Pati kan kegiatan-kegiatan apa kebijakan-kebijakan terkait menurunkan stunting juga masih tetap dilakukan kan gitu ya. Selain makan siang, makan bergizi gitu. Ya kalau kita pengen tahu pure benar-benar dampaknya, Cok, ya itu harus dihentikan. Logikanya kan harus diberhentikan tuh apa kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk mengurangi stunting kan gitu. Sehingga tahu benar-benar dampak nggak terjadi bias ya dampak eh, dari makan bergizi ini seperti apa gitu. Nah, kalau tadi terkait dengan kolaborasi dan juga teknologi, ya yang jelas pasti kita membutuhkan teknologi lah agar makanan ini misalkan eh, bisa bertahan dengan baik gitu ya, tidak rusak. Kemudian teknologi dalam memasaknya gitu ya, dibutuhkan ya maksudnya kan biar bisa lebih cepat gitu. Kemudian benar-benar ya higienis dalam rangka menjamin higienitas gitu ya. Kemudian kalau kolaborasi tadi juga menurut saya ini ada satu kebetulan karena saya di ekonomi pertanian, seharusnya dengan ada program makan gratis ini bisa membuat fluktuasi harga bahan pangan ya khususnya yang tadi terkait dengan protein, beras
kemudian vitamin, sayuran itu tidak berfluktuatif. Jadi jelas gitu. Dampak tidak naik turun, tidak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan gitu ya. Komoditas pertanian kan begitu tuh sekarang. Karena kenapa? Demand-nya ini kan jelas nih. Demand-nya, maksudnya permintaannya itu kan ada terus ya. Sehingga petani itu menanam, udah tahu dia berapa yang harus ditanam, misalkan untuk satu sekolah. Dan ini berkesinambungan gitu ya. Seharusnya dampaknya itu yang bisa kita rasakan. Ya, sehingga nanti ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Ya. Karena gimana pun ya ini tadi saya katakan ya harus berdampak lah terhadap petani lokal begitu ya. Karena produk-produknya pasti dibeli kan dan juga pasti seger kan, produk-produk bahan-bahan segar begitu. Jadi ya tidak ada kedepannya nggak ada inflasi gitu. Inflasi akibat dari naik turunnya bahan pokok pangan apa bahan pangan begitu. Ketika ada program ini karena tadi alasannya ada demand yang jelas permintaannya jelas kan dari setiap hari untuk makan siang gratis ini. Gitu Mas, kalau dari perspektif saya. Baik, terima kasih Pak Prima. Ya, tadi benar sekali yang sudah disampaikan sama dua narasumber kita ya. Berarti dari faktor apa namanya banyak faktor begitu ya Pak Prima juga dan Dokter Arya tadi bagaimana pendekatan-pendekatan tadi. Mungkin tadi dari Pak Prima juga menjelaskan bisa ditilik lebih lanjut untuk riset-riset atau bahkan tadi Pak Prima juga mention soal kolaborasi tentang universitas, Pak ya, perguruan tinggi juga perlu dilibatkan untuk pada akhirnya bisa sama-sama mensukseskan program ini gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya ini mungkin sekaligus langsung kali ya untuk pertanyaan selanjutnya ini. Mungkin ada pertanyaan question follow up dari selanjutnya Muhammad Sundra lagi. Apa dampak ekonomi jangka panjang dari investasi pada program makan bergizi gratis dalam mengurangi angka stunting di masyarakat? Yang kedua, kasus yang terjadi di lapangan, anak-anak itu susah sekali buat makan sayur. Ya, ini benar banget ya. Mungkin apa namanya dari yang apa tetangga dekat saya juga masih banyak banget nih apa namanya yang susah banget untuk makan sayuran. Pertanyaannya adalah gimana sih strategi yang dapat diterapkan dalam program makan gizi gratis untuk memastikan anak-anak mengonsumsi sayur tanpa dipaksa? Mungkin dari Pak Prima atau Dokter Arya? Mungkin saya menjawab yang kedua, Pak Prima yang pertama Nah, kali. Misalnya itu ada boleh. apa ekonominya kan beliau ini lebih cocok. Mungkin saya dulu ya, ini yang sederhana aja kan masalah sayur gitu ya. Jangankan anak-anak gitu ya, mungkin orang dewasa aja masih sebagian itu kurang suka dengan sayur gitu ya. Karena memang di Indonesia itu kan mindset bahwa sayur ini sebuah makanan yang kurang nikmat itu sudah mendarah daging dari kecil gitu sehingga ketika tumbuh dewasa terutama pada anak-anak mereka tidak nyaman gitu ya makan. Dan ya sebenarnya salah satu upaya yang bisa dilakukan itu yang membuat rasanya itu lebih acceptable buat mereka gitu karena kan kita lihat ya kalau ya ada metode-metode pengolahan makanan tertentu yang membuat mereka yang makan itu kan merasa lebih nyaman gitu. Jangankan sayurnya gitu, mungkin sebagian ada anak-anak yang ditanya dengan kepolosan mereka aja menjawab bahwa rasanya kurang pas gitu atau kurang enak. Ya ini memang subjektif, nggak semua anak yang bilang ketika ada satu anak yang bilang nggak enak, semuanya bilang nggak enak nggak juga gitu. Karena memang ini bergantung kepada kebiasaan makan anak itu sebelumnya seperti apa memengaruhi persepsinya dia oh bahwa makanan yang enak seperti ini, makanan yang kurang itu seperti ini gitu. Jadi itu agak sulit diterima. Tapi untuk sayur ini sendiri ya barangkali bisa dibuat ya variasi tadi ya variasi dari bentuk atau mungkin sajian atau mungkin rasa gitu ya. Dan juga selain itu juga memang harus ada upaya dorongan gitu ya dari pihak orang tua. Jadi nggak hanya melibatkan gurunya aja di sekolah, tapi orang tua juga harus berani sejak dini itu mengenalkan dan juga memberikan pemahaman bahwa oh, ini tuh selain apa ya bergizi, ini juga penting gitu ya untuk ke depan dan tentu bisa dibuat ya pengolahannya. Jadi dari proses pengolahan itu berpengaruh juga ya terhadap rasa dan bisa lebih acceptable gitu ya untuk dinikmati oleh anak-anak SD. Tapi memang ya kembali karena ini kan tadi dengan anggaran yang terbatas jadi seringkali ketika mau dibuat rasanya lebih
nikmat gitu kan tentu membutuhkan biaya yang lebih mahal. Jadi ya tadi harus benar-benar ditimbang dan bisa dibuat variasi. Jadi nggak cuma monoton satu jenis, tapi bisa berbagai jenis sehingga anak-anak ini dikenalkan gitu ya dengan berbagai jenis makanan ini yang membuat mereka paham oh ternyata tidak selalu sayur itu nggak enak gitu. Jadi mereka bisa menikmati dan dari mereka menikmati itu ke depannya mereka akan lebih bisa accept gitu ya dari sayur-sayuran atau apa makanan ini. Tapi selain itu juga mungkin pemerintah juga harus bisa meninjau ya bahwa misalnya sayur itu kan misalnya dari serat ya bisa bervariasi dari sumber-sumber serat yang lain. Jadi oke, mungkin sayuran tetap yang utama, tapi sumber serat yang lain itu juga bisa menjadi pengganti sesekali sehingga anak-anak ini tetap mendapatkan asupan serat itu atau vitamin itu dari apa yang mereka konsumsi gitu, tidak melulu misalnya dari sayuran yang anak-anak itu banyak yang nggak suka gitu ya, kalau dari saya. Baik, terima kasih dokter. Berarti intinya juga bervariasi dokter ya sekarang. Variasinya bagaimana anak itu bisa suka, tapi di-combine dengan apa yang mereka suka gitu ya dokter ya. Kayaknya. Sehingga Ya, dia dan bisa edukasi suka juga sayur. Oh, melibatkan benar. orang tua. Baik, terima kasih dokter Arya. Mungkin disambung dari Pak Prima, monggo Pak. Ya, kalau dampak investasi jangka panjang terhadap apa pertumbuhan ekonomi, saya kira kalau terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ya ketika program ini berlangsung pasti pertumbuhan ekonomi kita pertumbuhan ekonomi regional daerah itu pasti akan meningkat gitu ya. Karena ya tadi ada dibukakan peluang-peluang penyediaan ini ya, penyediaan apa namanya? Penyediaan penyediaan makan siang bergizi, kemudian pasti ada lonjakan permintaan untuk komoditas pertanian kan gitu ya, kemudian juga komoditas pangan yang lain, kemudian komoditas peternakan gitu. Ya kalau dalam jangka investasi ini dalam jangka panjang yang kita harapkan tadi aja gitu. Jadi ketika nanti Pak siswa-siswi ini menjadi orang tua, mereka sadar gitu. Oh begini loh makan siang gratis, makan yang bergizi itu seperti ini lengkap begitu, dan mereka sudah rasakan sehingga mereka-mereka ini akan memberikan hal yang sama kepada anak-anaknya. Itu pun dengan catatan kalau dia punya dana ya atau anggaran gitu. Dan juga mungkin ini merupakan bentuk dari tadi negara hadir ya dalam pasal 27 tadi kan memberikan penghidupan yang layak lah ya, minimal makan siang layak kan gitu bagi apa namanya siswa-siswi sekolah SD, SMP dan SMA. Ya kalau kita lihat itu sih mungkin dalam jangka panjang yang dampak dari investasi ini ya. Dan juga ya kalau dampak 5 tahunan ya pasti sangat seneng lah ya. Bukan bisa dipilih lagi kali nanti Pak Prabowo kalau nyalon lagi begitu. Kalau ini berjalan terus gitu kan, karena kan mengurangi mengurangi pengeluaran keluarga kan gitu ya. Khususnya yang ke menengah ke bawah gitu. Itu Mas, mungkin Mas jawaban dari saya Baik, Mas. iya betul. Terima kasih Pak Prima. Semoga harapannya juga pemerintah juga sama-sama tadi ya Pak menerima setiap masukan, terus kemudian juga dari diskusi-diskusi kita pada pagi hari ini juga nantinya akan ada hasilnya dan ada outputnya juga untuk para pemerintah juga seharusnya bisa meninjau kembali begitu Pak ya, pada dasarnya dari banyak aspek bukan hanya dari kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, karena Pak Prima dan Dokter Ari kita tidak terasa ternyata sudah beberapa lama kita diskusi gitu ya pada kesempatan pagi hari ini. Dan terima kasih banyak saya sampaikan juga kepada dua narasumber kita, Pak Prima dan Dokter Arya juga yang sudah meluangkan waktunya untuk pada akhirnya kita sama-sama berdiskusi dengan tema yang menarik pada kesempatan pagi hari ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh audiens dan juga peserta yang sudah mendaftarkan diri dan sudah memberikan pertanyaan juga pada diskusi pagi hari ini. Semoga nanti hasilnya output dari diskusi kita pada pagi hari ini juga nanti harapannya juga bisa disampaikan kepada pemerintah dan juga bisa didiskusikan kembali bahwa hal ini merupakan program yang baik, tapi perlu juga dilakukan beberapa peninjauan ulang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prima dan Dr. Arya sendiri. Nah, dari Pak Prima dan Dr. Arya mungkin ada closing statement gak nih? Dari Pak Prima dulu mungkin. Closing statement terhadap diskusi ini, mungkin terhadap
keberlanjutannya atau mungkin kepada saran untuk dari ke pemerintah sendiri gitu dari Pak Prima disilakan. Ya, mungkin kepada pemerintah, terima kasih ya, justru kepada Diasporapedia yang sudah mengangkat tema ini ya. Jadi salah satunya kan kita harus memberikan masukan kepada pemerintah harus merubah ini terkait dengan stunting, keterkaitan makan bergizi gitu. Apabila memang subjeknya itu adalah lebih banyak ke anak-anak sekolah gitu ya, bukan kepada ibu menyusui ataupun ibu hamil gitu. Jadi janganlah terlalu dikaitkan dengan stunting, khususnya dalam jangka pendek gitu ya. Kalau jangka panjang kan masih jauh lagi lah kita berbicaranya gitu. Kemudian yang kedua, ya harus dilakukan tadi yang dikatakan oleh Pak Dokter juga scientific based policy gitu ya. Jadi harus ada ukuran-ukuran dan parameter yang jelas. Sebelumnya seperti apa, nah sesudahnya seperti apa, dan itu harus disampaikan kepada publik gitu. Dan juga yang terakhir mungkin ya tadi untuk menghemat anggaran bisa melibatkan perguruan tinggi ya untuk mengevaluasi dan juga memberikan uh, masukan konstruktif gitu ya, agar terkait dengan keberlanjutan dari program makan bergizi gratis ini. Itu sih Mas dari saya, dan yang terakhir mungkin ya kita bisa melakukan komparatif studi lah kepada negara-negara yang sudah berhasil ya memberikan makan siang gratis ini. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prima sudah meluangkan waktunya dan sudah memberikan closing statement kepada kita. Tadi benar yang sudah dikatakan oleh Pak Prima juga banyak aspek yang perlu ditinjau kembali begitu ya Pak Prima sendiri. Nah, kemudian lanjut lagi ke narasumber kita berikutnya, Dokter Arya. Mungkin disampaikan nih dok, gimana closing statementnya dari dokter dan mungkin sekalian juga bisa disampaikan juga karena ini kan diaspora bersuara. Jadi kita juga bisa memiliki bersuara juga dan mungkin nanti hasil diskusinya juga bisa menjadi referensi dan rujukan juga buat kita semua untuk pada akhirnya menilik kembali mengenai stunting ini di program ini gitu dok. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman Diasporapedia ya di program Diaspora Bersuara ini memberikan fasilitas juga kepada saya untuk sharing opinion dan juga insight berdasarkan pengetahuan yang kami miliki untuk topik terkait. Dan ini menarik tentang program makan bergizi gratis menjadi salah satu program unggulan gitu ya dari pemerintahan negara kita di Indonesia di periode yang baru ini oleh Pak Prabowo dengan jajarannya. Sehingga ini menjadi isu yang krusial juga untuk kita angkat bersama dan tentunya karena ini program yang luar biasa apa ya ibaratnya bisa dibilang suatu hal yang fenomenal juga di Indonesia karena ini kan ya, memberikan makan secara langsung gitu kepada para anak sekolah dan ini juga melibatkan berbagai stakeholder dan tentunya dengan anggaran yang tidak kecil gitu sehingga menjadi satu hal yang patut diawasi dan kontrol dan tentunya menjadi hal yang perlu dipikirkan bersama-sama oleh semua pihak untuk kesuksesannya karena kembali lagi seperti apa yang sudah kita sampaikan di diskusi tadi ya bahwa ya kita ingin program-program seperti ini tuh tidak hanya menjadi suatu nilai yang populis saja sebagai oke ini programnya bagus besar tapi juga dampaknya itu nyata sehingga dampak nyata ini harus diukur secara objektif harus benar-benar memberikan manfaat gitu ya kepada masyarakat Indonesia terutama untuk anak-anak generasi masa depan karena stunting ini kan selain dia itu asupan gizinya berkurang atau mungkin kondisi status gizinya itu kurang ini tuh juga berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak-anak itu di masa depan sehingga semakin sedikit anak yang terkena stunting artinya mereka-mereka ini punya potensi ya untuk punya kemampuan kognitif yang lebih baik di masa depan. Jadi tumbuh sebagai anak yang cerdas dan tentunya ketika anak-anak itu cerdas, anak-anak punya gizi yang baik, mereka tumbuh menjadi orang dewasa di masa depan. Ya Indonesia punya harapan yang baik gitu ya karena sumber daya manusianya juga berkualitas. Jadi itu sih harapan saya untuk pemerintah gitu dan juga masyarakat Indonesia secara umum dalam mengawal program ini bersama-sama.
Baik, terima kasih Dokter Arya. Mungkin secara virtual kita berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa kepada Dokter Arya dan juga Pak Prima Gandhi pada kesempatan pagi hari ini sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah berdiskusi begitu tadi panjang lebar mengenai bagaimana peran apa namanya beberapa banyak stakeholder yang akhirnya juga nantinya juga bisa sama-sama kita tinjau kembali dari segi aspek ekonomi kesehatan dan juga tadi juga kita diskusi bagaimana memang peran-peran stakeholder tertentu seperti perguruan tinggi. Terus kemudian stakeholder peran-peran ekonomi, kemudian pakar kesehatan juga yang pada akhirnya nanti program ini diharapkan bisa menjadi lebih efektif lagi dan sesuai dengan target yang sudah dicanangkan pemerintah. Sesi diskusi kali ini juga saya tutup dengan kesimpulan bahwasanya program ini bisa sangat menarik dan juga bisa banyak menimbulkan banyak positif juga untuk pada kalangan uh, siswa-siswa dan juga seluruh kalangan yang akhirnya layak untuk mendapatkan program ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita juga bahwa program ini merupakan salah satu program untuk pencegah stunting begitu ya, bukan hanya salah satunya saja, tapi juga perlu melibatkan beragam banyak pihak, mulai dari tadi segi puskesmas, terus kemudian program-program yang sudah dicanangkan pemerintah selama ini itu juga perlu dielaborasi, sehingga nanti harapannya program ini juga bisa menjadi salah satu program pamungkasnya begitu ya, apabila memang berjalan efektif, nanti juga bisa dipertimbangkan dari mulai segi anggarannya, efektivitas, kemudian dari segi gizi yang nantinya juga bisa diterima dengan baik para kalangan masyarakat. Baik, saya sebagai moderator pada pagi hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita, Pak Rima Gadi, Dr. Nuwun, dan Dr. Arya yang sudah rawuh begitu ya untuk sharing diskusi pada pagi hari ini. Semoga lancar selalu Pak Prima dan Dr. Arya untuk aktivitas di Taiwan ya, Dr. Arya, dan Pak Prima sendiri di Jepang ya Pak, Pak Prima tadi ya. Ya, semoga lancar selalu aktivitasnya dan saya juga selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Diaspora Bersuara dan Diasporapedia yang sudah memberikan kesempatan pada kesempatan pagi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Falah dan narasumber Pak Primagandi dan Dr. Arya yang sudah melangsungkan sesi diskusi yang sangat insightful dan luar biasa. Teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk mengirimkan esai, saran, dan masukan nih. Untuk itu silakan untuk submit di Google Formulir yang sudah dibagikan melalui kolom chat dan juga nanti akan dikirim melalui grup WhatsApp. Dan bagi teman-teman yang berhalangan untuk menonton secara live, silakan untuk menonton siaran ulangnya di YouTube Diasporapedia. Dan pastikan juga bahwa teman-teman sudah mengisi link absensi di kolom chat dan sertifikat akan dikirimkan menyusul melalui email. Dan tidak terasa, sudah 2 jam kita berdiskusi bersama di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga moderator yang sangat menginspirasi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri episode kelima kita pada hari ini. Dan semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Nantikan episode selanjutnya dengan terus mengikuti informasi kita melalui Instagram kami di Diaspora Bersuara dan juga Diasporapedia. Saya Konita Salma, mewakili tim Diasporapedia, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter Arya, Pak moderator, Mbak Kunita dan teman-teman semua. Sama-sama.